Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi laporan percobaan. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari laporan percobaan. Laporan percobaan ini anak-anak, tujuan akhir dari pembelajaran ini agar nanti kalian dapat mengklasifikasikan, mendeskripsikan atau menggambarkan dan memberikan informasi secara faktual dari hasil pengamatan maupun percobaan maupun penelitian yang kalian lakukan. Anak-anak, setiap orang atau peneliti setelah melakukan percobaan maupun penelitian maupun pengamatan, mereka hendaknya membuat laporan percobaan. Anak-anakku, dalam pembelajaran ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari anak-anak yaitu pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan, serta yang ketiga, menelaah laporan percobaan, dan yang terakhir nanti diharapkan kalian dapat menyajikan laporan percobaan. Anak-anakku yang tersayang, pada pertemuan yang pertama ini kita masuk pada materi mengidentifikasi laporan percobaan. Apa saja yang akan kita pelajari dalam mengidentifikasi informasi ini? Yang pertama adalah pengertian dari laporan percobaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengenal tujuan laporan percobaan. Serta yang ketiga adalah fungsi laporan percobaan. Anak-anak, apa yang dimaksud teks laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan adalah terbentuk atau seperti berbentuk naskah yang menyampaikan tentang hasil pengamatan atau penelitian maupun percobaan yang kita lakukan kepada pihak lain secara aktual. Anak-anak, laporan ini nanti disusun secara sistematis, yaitu secara urut, tidak semaunya sendiri. Ada beberapa struktur teks laporan yang nanti akan kita sampaikan di kemudian hari, mungkin ada pertemuan yang akan datang. Berikutnya, setelah kita mengenal laporan percobaan, kita akan mengenal ciri-ciri laporan percobaan itu sendiri. Ciri-ciri laporan percobaan yaitu satu, bersifat objektif, yaitu kita menyampaikan apa adanya tanpa dibumbui dengan unsur subjektif atau unsur pribadi, terlepas dari itu semuanya. Kemudian berupa fakta. Jadi apa yang akan kita laporkan adalah hasil dari pengamatan, hasil dari penelitian, ataupun hasil dari percobaan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bersifat universal, yaitu disusun secara urut sesuai dengan aturan yang ada, tidak menggunakan aturannya sendiri, yang itu nanti terdapat pada struktur laporan percobaan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa, yaitu bahasa resmi atau bahasa baku yang digunakan dalam penelitian atau laporan percobaan ini. Berikutnya adalah mengenal tujuan laporan percobaan. Apa tujuan laporan percobaan ini? Yaitu mengklarifikasi, mendeskripsikan atau menggambarkan dan memberi informasi secara aktual
mengenai suatu hasil pengamatan atau penelitian. Itu yang kita ketahui tentang mengenai tujuan laporan percobaan. Sekarang apa fungsi laporan percobaan itu? Yaitu sebagai sumber informasi. Jadi hasil dari laporan percobaan itu hasil dari penelitian sebagai sumber informasi kepada peneliti berikutnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Dan yang ketiga, dapat menemukan teknik baru. Dengan adanya laporan itu dapat ditemukan teknik baru yang tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dan nomor 4 adalah sebagai pemecah suatu masalah. Itulah anak-anak yang perlu kita ketahui dalam laporan percobaan berkaitan dengan mengidentifikasi. Yang pertama tadi berkaitan dengan pengertian. Kita mengetahui ciri-ciri laporan percobaan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tujuan laporan percobaan. Dan yang keempat ini adalah fungsi laporan percobaan. Berikutnya anak-anak yaitu akan berikan contoh laporan percobaan yaitu pembuatan SLIM aman tanpa borak. Seperti apa toh bentuk teks laporan percobaan ini itu? Mari kita amati dari laporan percobaan pembuatan SLIM tanpa borak ini. Anak-anak seperti yang disampaikan bahwa kita dalam menyusun laporan percobaan itu disampaikan secara sistematis. Pertama adalah judul. Judulnya apa? Di situ pembuatan SLIM aman tanpa borak. Kemudian yang kedua adalah tujuannya, mengapa kita menampilkan pembuatan SLIM tanpa borak itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bahan dan alat yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah pembuatan SLIM. Dari awal sampai akhir, susunannya bagaimana, silakan untuk dibuat langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya yaitu keempat yaitu hasil percobaan. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya seperti apa? Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang terakhir dari susunan laporan percobaan itu yaitu kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Oh, ternyata pembuatan SLIM tanpa borak ini bagaimana? Silakan nanti disimpulkan sendiri. Begitulah anak-anak dalam membuat membuat laporan tanpa borak tersebut. Baiklah anak-anak, sudah itu ada tugas yaitu silakan amati teks laporan percobaan di atas dan kemudian kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama adalah apa tujuan teks tersebut. Yang kedua, bagaimana kesimpulan dari pembuatan SLIM tersebut. Yang keempat adalah bagaimana kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perbaikilah langkah-langkah pembuatan SLIM tanpa borak di atas. Ya. Itulah anak-anak tugas yang kalian kerjakan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Kita duduk dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.